Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir surat Al-Hasyr ayat 18, yakni tentang introspeksi diri, manajemen waktu, dan tabungan kebaikan dalam Al-Quran. Kesuksesan kita sebagai seorang umat Islam akan dilihat dari bagaimana cara kita melakukan peribadatan dan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ditentukan dari seberapa sering kuantitas ibadah, namun lebih pada kualitas ibadah yang dikerjakan dan efek setelah melakukan ibadah tersebut. Salah satu ayat yang relevan untuk dijadikan pedoman kesuksesan dalam dunia dan ukhrawi kita terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan, takwa sendiri diaplikasikan dalam dua hal. Yang pertama, menepati aturan Allah dan menjauhkan diri dari larangannya. Jadi tidak bisa kita mengatakan, saya telah menegakkan sholat, setelah itu berbuat maksiat kembali. Karena makna takwa sendiri saling bersinergi, tidak dapat dipisahkan. Begitu pula penjelasan Al-Qurtubi yang menyatakan bahwa perintah takwa pada ayat ini bermakna bertakwalah pada semua perintah dan larangannya dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang dibebankan oleh Allah kepada kita sebagai seorang yang beriman dan menjauhi larangan-larangannya yang secara keseluruhan harus kita tinggalkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebagai seorang yang beriman, tentu kita harus memiliki komitmen. Kita harus memiliki komitmen untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam rangkaian ayat ini, perintah takwa hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang telah beriman. Apabila dia tidak beriman, maka dia harus beriman terlebih dahulu untuk terus kemudian bertakwa. Pada potongan ayat selanjutnya, inilah yang memiliki makna dan motivasi mendalam tentang introspeksi diri dan pentingnya manajemen waktu yang baik, sehingga menjadi penting untuk selalu menanam kebaikan untuk dipetik kelak di hari akhir. Allah berfirman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Menurut beberapa mufassir, kata ghad memiliki banyak arti. Al-Qurtubi menjelaskan yang dimaksud dengan ghad tersebut adalah hari kiamat. Kata-kata ghad sendiri dalam bahasa Arab berarti besok. Beberapa ahli takwil menyatakan dalam beberapa riwayat, Allah senantiasa mendekatkan hari kiamat hingga menjadikannya seakan besok, dan besok adalah hari kiamat. Ada juga yang mengartikan ghad sesuai dengan makna aslinya, yakni besok. Hal ini bisa diartikan juga bahwa kita diperintahkan untuk selalu melakukan introspeksi dan perbaikan guna mencapai masa depan yang lebih baik. Melihat masa lalu, yakni untuk menjadikan pelajaran bagi masa depan, atau juga menjadikan pelajaran masa